warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku dan juga teman-temanku akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan tentang perlindungan dan penegakan hukum? Seperti seberapakah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga apa sih peran dari lembaga penegak hukum tersebut? Kalau kalian belum tahu, yuk simak ulasan berikut ini. Yang pertama, pengertian hukum. Pengertian hukum memiliki beberapa versi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Kemudian konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Kemudian, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Dari ulasan dan pemaparan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bisa dijalankan oleh satu orang, melainkan membutuhkan kolaborasi setiap elemen masyarakat dari rakyat hingga pejabat tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga penegak hukum adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Ada beberapa contoh dari lembaga penegak hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada Kejaksaan Republik Indonesia yang melayani masyarakat pada bidang pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga penegak hukum yang berada di bawah MA dan MK. MA atau Mahkamah Agung berfungsi untuk mengadili kasus perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara pada tingkat kasasi, serta menguji peraturan di bawah undang-undang. Di bawah MA terdapat lembaga peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Kemudian MK atau Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang perselisihan hasil pemilihan umum dan menguji undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. Macam-macam pelanggaran hukum. 1. Aksi anarkisme. Aksi anarkisme dapat berupa tindakan melakukan kekerasan dalam pengunjuk rasa, membawa air keras, memblokade jalan, merusak fasilitas umum, dan lain-lain, sehingga hal tersebut mengganggu masyarakat sekitar dan telah melanggar undang-undang. 2. Terorisme. Terorisme merupakan suatu tindakan sekelompok orang untuk menentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. 3. Pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu masalah hak asasi manusia yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat kecil. Pembunuhan terjadi karena berbagai faktor seperti dilatar belakangi dendam, masalah kejiwaan, terdesak, dan keterbatasan. 4. Korupsi. Di Indonesia masalah korupsi sangat memprihatinkan, terutama di kalangan pejabat Indonesia. Korupsi sangat merugikan masyarakat dan sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi umumnya melakukan hal itu karena dorongan ingin memuaskan diri sendiri. 5. Bullying. Di
yaitu perilaku yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang lebih kuat dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional, atau psikologis kepada korban yang lebih lemah secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita dan masih banyak lagi. Macam sanksi yang dimaksud adalah sanksi berupa hukuman pokok yang memang menurut pasal 10 KUHP ada 4, antara lain sebagai berikut. 1. Sanksi berupa hukuman mati. 2. Sanksi berupa hukuman penjara. 3. Sanksi berupa hukuman kurungan. 4. Sanksi berupa hukuman denda. 4 sanksi tersebut di atas sendiri dijumpai di dalam Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP sehingga hanya diterapkan pada kasus-kasus pidana. Adapun secara umum sanksi hukum dibagi menjadi 3, yakni 1. Sanksi pidana, 2. Sanksi perdata, 3. Sanksi administrasi. Cara meminimalisir pelanggaran hukum. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. C. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Wujud dari partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, salah satunya dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai contoh di lingkungan keluarga, yaitu dengan mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah dibuat atau disepakati oleh keluarga, serta menghormati seluruh anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, kita harus aktif mengikuti sosialisasi peraturan yang dilakukan oleh aparat keamanan di sekolah dan menerapkan tata tertib yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian dalam lingkungan bangsa dan negara, kita dapat bersikap tertib dan patuh ketika berlalu lintas di tengah jalan raya dan senantiasa membayar pajak tepat waktu. Selain itu, masyarakat juga dapat melapor dugaan tindakan kriminal di sekitarnya dan mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan aparat penegakan hukum. Yang paling penting, partisipasi masyarakat merupakan unsur terpenting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra, keras, dan optimal karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi oleh warga negara, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh seluruh khalayak masyarakat. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah perlindungan hukum merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap manusia agar hak-hak tersebut tidak dilampaui batasnya oleh manusia yang lain. Kemudian penegakan hukum itu sendiri adalah upaya-upaya dari manusia untuk menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan. Nah, apabila kita melanggar hal tersebut, maka kita akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut disebut dengan pelanggaran hukum. Untuk memutuskan pelanggaran hukum, kita mempunyai lembaga peradilan atau lembaga penegak hukum. Di Indonesia sendiri, kita memiliki 3 lembaga penegak hukum. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, dan yang ketiga ada kehakiman. Nah teman-teman, itu dia kesimpulan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.